Kita akan sama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, kita mau
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama nyanyikan pujian kita. Ini telinga kami. Bahasanya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan tolong setiap kami agar kami mampu mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman, Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Engkau. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan, hari ini bisa kembali lagi bersama Kak Evi untuk ibadah pemuda kita. Hari ini Kak Evi mau kasih tema firman Tuhan adalah ketika aku kecewa. Nah teman-teman, kekecewaan merupakan reaksi atas ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan atau cita-cita atau impian dengan kenyataan yang ada, atau dengan kata lain, realita atau kenyataan tidak sama dengan ekspektasi kita. Nah, rasa kecewa itu ditimbulkan oleh banyak faktor, dari hal sederhana sampai ketika sesuatu yang kita targetkan tidak tercapai dalam kehidupan kita, seperti masa depan, seperti seseorang, seperti keadaan, dan masih banyak lagi. Matius pasal 11 ayat 2-6 bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang saat itu berada di dalam penjara. Mengapa dia berada di dalam penjara? Karena Yohanes menegur Raja Herodes atas kesalahan yang Raja Herodes lakukan. Lalu Raja Herodes menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus. Ayatnya yang ketiga, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, Yohanes Pembaptis yang adalah seorang yang menjadi perintis atau pembuka jalan tentang Tuhan Yesus sebelum Yesus datang, orang yang berkata dengan penuh semangat dan berkobar-kobar, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang yang membaptis sebanyak orang yang membaptis Tuhan Yesus. Tapi ada satu masa atau satu ketika, ada satu situasi di mana Yohanes Pembaptis menjadi kecewa ketika dia ada di dalam penjara, bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Kekecewaan sering membuat kita, yang pertama, menjadi ragu. Yohanes ragu apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kenyataan gak sesuai dengan harapan kita, seringkali membuat kita menjadi kecewa atau ragu-ragu. Benar gak sih ini rencananya Tuhan? Benar gak sih kok bisa ini terjadi padaku? Keraguan-raguan. Yang kedua, kekecewaan membuat kita menjadi putus asa, kehilangan harapan, bahkan sukacita.
Jadi karena kekecewaan yang dialami oleh Yohanes membuat dia menjadi putus asa, membuat Yohanes menjadi kehilangan harapan, dan membuat Yohanes kehilangan sukacita. Yang ketiga, kekecewaan membuat kita tidak bisa melihat gambaran yang jelas dari satu situasi atau masalah dengan benar, tapi setengah-setengah yang kita lihat. Akibatnya kita mulai bertanya-tanya, apa betul ini rencana Tuhan buatku? Kenapa semuanya bisa terjadi dalam hidupku? Benarkah? Bisakah? Mungkinkah? Karena kita melihat gambaran yang setengah-setengah, tapi nggak jelas. Semua itu diakibatkan ketika teman-teman dan juga Kak Evi menjadi kecewa. Entah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan situasi ini pun sedang dialami oleh Yohanes. Karena situasi ini dialami oleh Yohanes membuat dia akhirnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus memberi sebuah jawaban kepada Yohanes dalam ayat yang keempat dan kelima. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik." Yesus bukan marah atau menganggap gak penting perasaan kecewanya Yohanes. Tapi Yesus membuat Yohanes melihat dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang benar. Ketika teman-teman dan Evi merasa kecewa atas situasi atau keadaan yang terjadi, merasa kenapa Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang, mengapa apa yang sudah kutargetkan atau kurencanakan gak seperti yang kuharapkan. Ketika kita bertanya kepada Yesus, Yesus gak bilang atau Yesus gak menganggap itu sebagai sesuatu yang lucu bagi Tuhan Yesus bahwa kok kamu punya perasaan seperti itu. Semua jenis perasaan kita ketika kita bawa kepada Yesus, Yesus menganggap itu sesuatu yang penting dan Yesus memberi jawaban yang tepat bagi setiap kita. Nah, untuk itu solusi untuk menghadapi rasa kecewa. Kevin nggak tahu apa yang menjadi kekecewaannya teman-teman pemuda saat ini. Apakah kamu sedang merancangkan masa depanmu dan dia nggak berjalan sesuai dengan keinginanmu? Apakah orang tuamu mengecewakan kamu? Apakah ketika kamu sedang memilih jurusan dan jurusan itu mengecewakan kamu? Atau tentang perasaan, pacaran, atau apapun jenis rasa kecewa yang sedang kita alami? Hari ini ada solusi yang mau Evi bagikan buat setiap kita. Yang pertama, jangan melihat masalah atau situasi kita, tapi marilah pandang kepada Yesus. Ayat 4 katakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Yesus mau jangan kita melihat kepada masalah, tapi mari kita lihat kepada perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang sudah Yesus lakukan selama ini dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah seringkali ketika kita menjadi kecewa, semua kebaikan Tuhan Yesus gak kelihatan. Yang kelihatan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita kecewa, kita sakit hati, kita marah karena apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita rancangkan tiba-tiba gak terjadi. Dan akhirnya kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini yang pertama adalah jangan lihat kepada situasi atau masalah, tapi mari kita pandang kepada Yesus. Ada begitu banyak hal luar biasa yang sudah Yesus buat dan sedang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan dengarkan hal-hal yang negatif. Seringkali dalam masalah kita sering mendengar ada begitu banyak hal-hal yang negatif, bahkan mengintimidasi kita, yang membuat kita mulai ragu sama Tuhan, yang membuat kita pun mulai gak percaya diri, membuat kita bertanya-tanya, betulkah, benarkah, bisakah, apakah mungkin? Tapi kadang-kadang kita perlu ada di dalam masa-masa yang sulit untuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Teman-teman, ketika saat ini kamu kecewa atas situasi tertentu, kamu terluka, kamu marah, kamu merasa Tuhan gak adil, jangan terus bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, tapi mulailah belajar mendengar apa yang Tuhan mau buat setiap kita. Amin teman-teman pemuda. Yang ketiga, ingatlah bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari semua rencana kita.
Apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, dia nggak sengaja membuat kamu menangis atau membuat Kak Evi menangis kalau Tuhan nggak punya rencana di dalamnya. Ada satu kata yang Kak Evi suka ketika Kak Evi nonton atau melihat atau dengar di Instagram. Dia bilang seperti ini, Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkan kamu. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah membuat sebuah rencana yang menurut kita bagus, menurut kita pas, menurut kita baik pandangan kita, kok tiba-tiba nggak jadi, kita menjadi kecewa. Kok tiba-tiba berantakan atau nggak sesuai dengan harapan kita, dan kita menjadi kecewa. Kita lupa bahwa Tuhan harus izinkan itu terjadi karena dia punya rencana yang jauh lebih besar. Karena yang Tuhan lihat itu jauh lebih luas. Kita cuma lihatnya sedikit, tapi Tuhan kita lihat sesuatu yang jauh lebih luas atau lebih lebar dari apa yang sedang kita lihat. Karena Tuhan yang merancangkan masa depan kita. Karena itu Kak Evi percaya, teman-teman pemuda, kalau ketika kamu dalam kecewa, ingat solusi ini. Ada 3 yang Kak Evi mau bagikan. Jangan melihat masalah, jangan dengarkan hal yang negatif, waktunya kamu dengarkan apa kata Tuhan. Dan yang ketiga, ingat bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang sedang kita rencanakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa kami seringkali mengalami kekecewaan dalam apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa ketika kami kecewa, ketika kami putus asa, ketika kami apa yang menjadi harapan kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami mau belajar bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari apapun yang sedang kami rencanakan. Bahwa ketika kami belajar mendengar suara Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur ya firman-Mu hari ini menjadi rema buat kami anak-anak muda-Mu. Dalam masa muda kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman pemuda.